Selamat datang di Cimahi Muncul, teman-teman. Sorry banget tadi tuh udah record sebenarnya, cuman karena kesalahan teknis akhirnya kita gagal karena kameranya ngebalik ke sana gitu. Nah, sekarang semoga nggak gagal ya. Jadi teman-teman semuanya, ini take pertama di mobil supaya teman-teman nggak bosan buat nontonin Cimahi Muncul itu selalu terus di rumah atau di kamar gitu ya. Sekarang kita bakal bikin ibaratnya di mana ini? Di mobil. Aduh, masih kepikiran. Cuman nggak apa-apa teman-teman, kita masih bisa bahas apa yang tadi kita bahas di jalan juga. Jadi teman-teman, ini kita bakal ngebahas tentang fungsinya KOL atau influencer terhadap pemerintahan kota Cimahi ke depannya. Teman-teman sadar nggak gimana rasanya ketika kita nggak tahu tentang apa sih program-programnya Pemkot, terus kita nggak tahu tentang aplikasi-aplikasi apa aja yang dibuat sama Pemkot gitu ya. Padahal udah banyak aplikasi-aplikasi atau hal-hal yang dibuat sama Pemkot dan bagus juga buat pemerintahan kota, buat masyarakat Cimahi. Cuman karena permasalahannya distribusi informasinya itu nggak sampai, ya mau gimana lagi? Mau sebagus apapun aplikasinya, mau sedampak apapun kepada masyarakat tentang programnya, tapi kalau distribusi informasinya nggak nyampe ke masyarakat, ya nggak akan bisa kita buat tahu gimana program itu berjalan. Kita kadang-kadang tahu Pemkot punya aplikasi A, B, C, D, F, G ketika kita ada di permasalahan tersebut gitu. Ketika kita butuh di Sdukcapil misalnya, atau kita butuh apa, ada namanya apalah aplikasinya ya, dan lain-lain, saya aja nggak tahu sampai sekarang gitu. Karena ya distribusi informasinya tidak berjalan dengan lancar. Nah, maka dari itu yang kita bakal bahas sekarang adalah KOL dan influencer. Gimana KOL dan influencer ini bisa berdampak bagus terhadap program-program pemerintah ke depannya gitu. Saya emang nggak jualan influencer, saya nggak punya agensi KOL, saya nggak punya agensi influencer gitu ya. Tapi saya cuma punya ide gimana caranya distribusi informasi Cimahi itu sampai ke masyarakat. Akhirnya waktu itu saya datang sama mengundang gitu ya, Kang Adit sebagai wakil wali kota Cimahi terpilih, buat ketemu sama influencer-influencer yang ada di Cimahi gitu. Kok sampai harus sih bikin pertemuan seperti itu gitu ya. Kita pengen dapat pendapat-pendapat dari teman-teman KOL yang lain, di mana teman-teman KOL yang lain itu bisa berpendapat supaya kita jadi tahu permasalahan utamanya seperti apa. Dan banyak juga influencer-influencer yang kaget, yang shock gitu ya, ketika tahu pemerintahan Cimahi itu mau support sama KOL atau influencer. Karena itu suatu hal yang mungkin banyak diragukan sama orang-orang, karena ya kayaknya susah deh buat nyampe di tahap itu gitu. Dan akhirnya respon dari Kang Adit sangat bagus gitu, ketika sangat setuju juga ketika distribusi informasi Pemkot itu harus dipercepat dan diperluas rasionya gitu. Karena influencer ini punya power yang kuat terhadap perkembangan era zaman sekarang gitu, dimana perkembangan era ini mengakibatkan KOL ini banyak membantu UMKM yang ada di Cimahi. Masuk, saya kasih contoh Cireng Hamil yang di Padasuka aja yang kemarin kita bahas di video sebelumnya. Itu tuh karena apa? Karena KOL, karena influencer. Kok bisa kayak gitu? Ya bisa, karena ya itu distribusi informasi tadi. Ya saya aja orang Padasuka, saya nggak tahu ada bakso rudal atau brutal ya namanya, bakso rudal atau bakso brutal gitu di Kebon Manggu. Saya nggak tahu juga ada Cireng Hamil gitu ya kemarin yang rame banget sampai ngantri gitu, sampai orang luar Padasuka yang beli gitu, yang ngantri juga. Itu saya nggak akan tahu, nggak akan dapetin informasinya kalau misalnya KOL ini nggak bikin konten tentang mereka gitu. Nah, berarti kan itu berhasil mendongkrak UMKM ini supaya bisa naik kelas atau bisa naik omset gitu. Nah, dari sini saya berpikiran bahwa langkah konkret untuk menciptakan UMKM yang bagus dan baik di Cimahi itu bukan masalah tentang pelatihan berarti kan, tapi tentang distribusi informasinya, dimana KOL ini bisa menciptakan UMKM ini naik omsetnya gitu.
Dan KOL juga harus ada yang memperhatikannya gitu. Nggak bisa KOL itu aduh ya Allah, nggak bisa KOL itu terus dianggap organik gitu. Tapi KOL pun harus diatur, karena di brand-brand besar di sana udah ada KOL spesialis. Pemkot juga harus punya dong KOL spesialisnya gitu, supaya KOL spesialis ini bisa menciptakan KOL yang rapi, termanage, dan worth it, terbagus gitu. Nah itu teman-teman yang kita kemarin udah bahas sama Kang Adit juga, gimana caranya kedepannya Pemkot itu harus bisa melek sama influencer gitu. Ini hal emas loh yang kita dapetin. Ada buktinya ya, ada jelas buktinya keberhasilannya. Banyak tempat-tempat makan di Cimahi atau konten-konten kuliner di Cimahi berhasil karena KOL-nya gitu. Makanya saya pernah ketemu sama satu KOL, ada satu restoran yang baru buka di Cimahi. Itu baru 7 jam upload, itu viewers sudah 1,5 juta. Bayangin nggak tuh? Secepat itu distribusi informasinya, dan secepat itu restoran yang baru buka itu naik di Cimahi. Nah ini kan berdampak bagus juga buat ekonomi Cimahi. Kalau misalnya, saya curiga juga orang-orang nongkrong di Bandung itu bukan karena nggak mau nongkrong di Cimahi, tapi karena nggak tahu nongkrong di Cimahi di mana. Nah ini yang harus kita pungkiri, harus kita fokuskan. Influencer ini bisa menjadikan distribusi informasi, akhirnya rasio informasi di Cimahi itu meningkat drastis. Kalau kita masih pakai cara-cara lama, media konvensional, media mainstream, nggak akan ada jadinya gitu. Karena perkembangan zaman sekarang udah di tahap KOL. Ketika KOL-nya udah terurus, ketika KOL-nya sudah termanage oleh Pemkot, langkah selanjutnya Pemkot harus bisa menciptakan formulasi user generated content, dimana semua orang Cimahi ngonten kemana-mana ngonten gitu, karena itu berdampak terhadap ekonomi gitu. Nanti akhirnya nggak usah keluar red card, nggak usah harus di manage segala macam, tapi udah organik, dan itu baru terbentuklah ekosistem yang kuat. Sekarang kalau kita ngomongin tentang pelatihan, nah jangan sampai ini pelatihan nih, jangan sampai ada pelatihan influencer, jangan sampai ada pelatihan KOL di Cimahi. Karena apa? Karena nggak mau saya terhadap Cimahi ini kasusnya sama kayak pembisnis lagi gitu. Banyak pembisnis yang lebih bagus di luar yang dilatih sama Pemkot. Nah, jangan sampai influencer pun terjadi hal yang sama gitu. Buat apa kita nyari lagi? Kita udah punya database yang kuat, kita udah punya cara-cara dapetin influencer yang kuat. Tinggal fasilitasi dari Pemkot Cimahi ini seperti apa. Nah ini yang harus kita fokus kerjakan, karena kalau nggak kita jaga dengan kompak di Cimahi ini susah bos. Di Cimahi ini harus ada buktinya dulu, sedangkan buktinya aja susah buat dilakukan oleh Cimahi gitu. Kita tuh harus ada buktinya dulu, Justru bukti-bukti ini terjadi kalau intervensi pemerintah hadir gitu. Nah, makanya KOL ini harus kita jadikan bahan pertimbangan untuk meningkatkan ekonomi di Cimahi. Ya buat teman-teman influencer atau KOL, ayo kita bantu support program ini, kita bantu buat teman-teman KOL atau influencer ini bisa bangkit juga gitu, supaya kita sama-sama bergerak, sama-sama bangkit, sama-sama bikin Cimahi semakin happy lagi gitu. Itulah teman-teman kenapa kita bakal bahas KOL sekarang gitu ya. Mungkin itu aja dari Raka pribadi. Semoga pesan ini juga sampai ke Pemkot Cimahi. Semoga pesan ini juga sampai kepada influencer semua di Cimahi. Oke, next kita bakal bahas apa? Kalian komen aja di bawah dan jangan lupa subscribe, oke? Bye-bye.